Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Farah Jesslyn. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih diberikan rasa cukup, kita masih diberikan makanan yang bisa kita makan, atap yang bisa kita jadikan sebagai tempat tinggal, nafas yang masih bisa keluar masuk, lidah yang masih bisa berucap dan berkata. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa bertemu teman-teman sekalian. Hari ini saya ingin membacakan sebuah ayat di dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaum. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Artinya, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Teman-teman sekalian, sahabat Farah Jesslyn, dimanapun berada, masih di pembahasan tentang bagaimana kita bisa bangkit dari titik terendah dalam hidup kita. Titik di mana kita sudah tidak bisa lagi melakukan apapun. Titik di mana sudah tidak ada bantuan dari siapapun. Titik di mana kita
sudah dijauhi oleh orang-orang yang biasa membantu kita, yang biasa hadir dalam hidup kita. Disinilah kita harus menyadari bahwa sesungguhnya tidak akan ada yang bisa mengubah hidup kita kecuali diri kita sendiri. Kita mengharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk duluan mengubah hidup kita. Allah tidak akan mengubah keadaanmu, tidak akan langsung menurunkan rezeki dari langit, tidak akan langsung menurunkan uang miliaran dari langit, kecuali kalau bukan kalian sendiri yang menyadari hal tersebut. Kalian sudah diberikan penglihatan. Coba bayangkan teman-teman sekalian. Nilai dari sekelopak mata kalian itu, harganya bisa sampai ratusan, bisa sampai puluhan juta teman-teman sekalian. Bagaimana kalau dengan 2 kelopak mata, 2 buah bola mata? Belum lagi dengan indera pendengaran, belum lagi dengan indera yang lainnya. Apakah teman-teman bisa menyadari hal itu dulu? Saat teman-teman ditimpa kegagalan, saat teman-teman ditimpa masalah, saat teman-teman dijauhi oleh siapapun yang teman-teman harapkan bisa menolong teman-teman sekalian. Bisakah teman-teman menyadari apa yang sudah Allah berikan kepada teman-teman sebelum Anda meminta uang 400 miliar, sebelum teman-teman menginginkan jabatan-jabatan masa depan yang indah, seperti misalnya menjadi seorang guru, menjadi seorang akuntan yang bekerja di kantor-kantor perbankan yang mengurus tentang keuangan. Pernahkah teman-teman menyadari, mensyukuri, menghargai pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut? Sebelum kita menyalahkan diri kita sendiri, coba teman-teman ingat berapa nilai, berapa harga dari semua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan di dalam tubuh kita dan yang ada di sekitar kita. Kita sudah bisa makan, kita sudah bisa tinggal bernaung di sebuah rumah, di sebuah tempat. Kita sudah punya mata, kita sudah punya telinga, kita sudah punya mulut. Itu sudah sangat cukup teman-teman sekalian. Jadi tidak usah terlalu melihat kegagalan itu. Tidak usah terlalu menaruh kegagalan itu di depan mata teman-teman semua, yang membuat mata teman-teman itu menangis, hati teman-teman itu teriris. Tidak usah mengejar apa yang belum tentu menjadi milik teman-teman semua. Kalau memang itu ditakdirkan untuk menjadi milik Anda,
pasti akan datang kepada Anda. Tanpa Anda harus merangkak, tanpa Anda harus mengejar dengan sekuat tenaga. Ya, jadi coba katakan kepada diri teman-teman sekalian, sadari bahwa teman-teman sudah berkecukupan, sadari bahwa teman-teman sudah kaya sebelum teman-teman meminta kekayaan itu. Allah sudah memberikan apa yang kita butuhkan di bumi ini sebelum teman-teman meminta. Allah sudah memberikan penglihatan di mana kita tidak perlu memintanya. Allah sudah memberikan pendengaran yang kita pun tidak perlu bersusah payah untuk memintanya, untuk mendapatkannya. Allah, bagaimana kita kemudian memaksa Allah lagi untuk memberikan kita yang lebih daripada itu? Kalau itu saja kita belum menggunakannya dengan maksimal. Kalau saja itu belum habis. Kalau saja itu tidak pernah habis kita gunakan setiap harinya. Kita makan, kita minum. Bisakah kita menghabiskan 1 karung beras dalam 1 hari? Bisakah kita menghabiskan makanan 1 meja itu dalam 1 hari? Bisakah kita menggunakan mata kita ini sampai rabun, sampai hilang kekuatannya dalam 1 hari? Tidak, teman-teman. Bahkan kita menggunakannya setiap hari, sepanjang waktu yang kita inginkan pun tidak akan pernah habis. Mari kita tumbuhkan rasa cukup, rasa syukur, dan ketenangan di dalam hati kita. Insya Allah, apa yang kita kemudian ingin usahakan kembali, itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pemberi. Kita tidak usah terlalu meratapi kegagalan yang pernah kita lakukan, yang pernah kita alami. Karena kita hanya diperintahkan untuk mengubah keadaan kita. Melihat kepada hal yang bisa kita lakukan hari ini, teman-teman sekalian. Kalau orang-orang mengejek kita, mengolok-olok kita, tidak usah dipedulikan. Itu toh gagal, tidak berhasil, dan lain sebagainya. Tidak usah menyimpan semua kata-kata mereka di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, hingga kita membawanya dalam perasaan yang terlalu dalam, teman-teman sekalian. Ya, jadi harus digarisbawahi di sini bahwa kita diperintahkan untuk mengubah apa yang ingin kita ubah dan bisa kita ubah dalam hidup kita. Tidak ada yang memaksa teman-teman untuk menjadi seorang guru, untuk menjadi seorang yang bekerja di perbankan. Tidak ada yang memaksa teman-teman sekalian. Berjalanlah perlahan, berjalanlah dengan tenang. Kalau memang itu ditakdirkan untuk kita, pasti akan kita dapatkan. Selama kita hari ini tidak menyerah,
selama hari ini kita masih terus berusaha. Percaya dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan ketika waktunya sudah tiba. Tidak mungkin Allah memberikan jalan menjadi seorang guru misalnya kalau teman-teman belum siap untuk menjadi seorang guru. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala membebani kita kecuali kita memang sudah sanggup untuk menanggung, untuk membawa tanggung jawab tersebut. Jadi belajarlah bagaimana menjadi guru yang baik, menjadi karyawan di sebuah bank yang profesional, yang cerdas, yang baik saat ini. Ya, teman-teman sekalian. Nah, jadi kegagalan itu tidak bisa langsung, ya, mimpi kita itu tidak bisa langsung terwujud kalau kita tidak bangkit sendiri, kalau kita tidak mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mengandalkan, jangan berharap kepada orang lain. Orang lain juga punya urusan. Tidak mungkin mereka ingin mengurus kehidupan kita, sedangkan mereka juga punya kehidupan. Jadi kalau teman-teman punya mimpi, maka wujudkanlah sendiri. Ya, tidak usah mengharapkan belas kasihan dari orang-orang lain, tidak usah mengharapkan belas kasihan dari siapapun. Kepada dosen kita, tidak usah berharap kepada mereka. Ya, kita harus belajar sendiri, membaca buku sendiri, membaca buku yang bermanfaat untuk meraih tujuan kita, ya, yang bisa membantu kita untuk mendapatkan cita-cita kita tersebut. Ya, usahakan ilmu yang kita dapatkan, bacaan yang kita baca, buku yang kita baca itu benar-benar meresap ke dalam hati kita, benar-benar meresap masuk dalam ingatan kita, ya. Kita harus betul-betul memahami apa yang kita baca, teman-teman sekalian. Ya, karena hati-hati juga dengan yang namanya perkataan, ya. Setiap perkataan yang kita ucapkan itu adalah sebuah doa. Ya. Kalau kita ingin menjadi guru, menjadi karyawan yang baik, banyak-banyaklah memberikan afirmasi positif kepada diri kita bahwa kita mampu untuk menjadi guru, menjadi karyawan. Ya, semangati, berikan afirmasi kepada diri kita sendiri agar hal tersebut bisa menjadi kenyataan, ya. Afirmasi yang tentunya kita ucapkan dari yang kita rasakan betul-betul di dalam hati kita. Jangan sampai kita kuliah, teman-teman sekalian, tapi kita sebenarnya tidak menginginkan kuliah itu. Jangan sampai kita, ya, pergi ke kampus tapi hanya karena dorongan orang tua, hanya karena dorongan keluarga, tuntutan orang, ya, terdekat kita yang ingin melihat kita menjadi guru. Tidak, teman-teman sekalian. Ya.
Kita lah sendiri yang harus menyadari bahwa kita lah yang sebenarnya ingin menjadi guru, ya. Allah tidak akan mengubah nasib kita kalau kita sendiri sebenarnya tidak mau. Allah tahu hati kita. Allah tahu apa yang sebenarnya kita inginkan. Ya, jadi perbaiki kembali tujuan kita, apakah kita sebenarnya ingin menjadi guru atau ingin menjadi karyawan atau ingin menjadi bos atau ingin menjadi pebisnis, ya. Mari kita kembali membaca buku, ya. Buku apa sih yang kemudian bisa menambah ilmu kita tentang bakat dan minat kita yang sesungguhnya, ya. Jangan sampai kita itu ke kampus karena ikut-ikutan saja, mengambil sebuah jurusan karena jurusan itu terdengar bagus, banyak peminatnya, dan banyak yang membuktikan bahwa jurusan itu terbukti sukses, banyak orang-orangnya yang sukses bekerja, lapangannya banyak, lapangan kerjanya luas. Jangan sampai kita mengandalkan hal-hal yang ada di luar diri kita, ya. Ada hari ini, ya teman-teman sekalian, seseorang yang benar-benar menjadi guru, ya, karena memang dalam dirinya itu. Jadi kalau memang niat kita itu kokoh, kuat, ingin menjadi guru, ingin menjadi karyawan, ingin menjadi seorang pebisnis, maka pasti itu akan kita dapatkan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin dengan mimpi kita masing-masing. Sekian hari ini, semoga kita bisa mengambil manfaatnya, mendapatkan manfaatnya teman-teman semua. Sampai jumpa di lain waktu. Jangan lupa like, komen, dan share video saya, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.